ada rezeki dari saya sebagai tanda terima kasih. Mbak ya. Ya, mohon diterima. Mudah banyak rezekinya. Ya, semoga menjadi manfaat buat Mas Tholib Amin, selaku amin. sebagai juru kunci di makam Mbah Harun begitu. Ya, ada kata orang yang haji ada di Mekah. Oh gitu. Kata orang yang minta rezeki nomor ada di sini katanya, seperti itu. Itu gitu. jadi simpang siur, Jadi perdebatan. jadi perdebatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat Karto Leksono Somat, kali ini saya akan mengangkat kisah Mbah Harun, yang bertempat tinggal di Desa Beji, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Semasa hidupnya nama beliau sangat tersohor, sampai ke berbagai daerah di tanah Jawa ini. Karena setiap gerak-gerik atau ucapan yang beliau lontarkan, dianggap petunjuk rezeki atau keberuntungan, yang tembus ke angka togel dan itu nyata terjadi di masa hidupnya. Sampai beliau wafat pun masih banyak orang, dari berbagai daerah mengharap petunjuk itu, dengan cara berziarah ke makam beliau. Padahal menurut Pak Tholib, yang sebagai juru kunci, Mbah Harun adalah seorang wali. Wallahu alam bis-shawab. Simak video ini, ambil yang baik tinggalkan yang buruk, selamat menyaksikan. Iya Pak. Dengan Bapak siapa ini? Bapak Tholib. Bapak Tholib. Bapak Tholib selaku dari juru kunci ya? Iya, juru kunci Mbah Harun. Juru kunci dari Mbah Harun. Mbah Harun. Boleh diceritakan tentang Mbah Harun? Boleh. Seperti apa yang diketahui Itu Bapak? pengalaman saya ya. Iya. Pengalaman saya yang mulai tahun 2000 ada di makam sebagai saya juru kunci. Mbah Harun itu banyak yang mengikuti, dipintai seorang nomor lah, kasarnya nomor judi apa sembarangan. Deh, ternyata itu sampai Mbah Harun ternyata tidak ngasih, tetapi yang diucapkan Mbah Harun bilang kambing pasti metu nomornya kambing. Setiap malam itu makam itu selalu dijagain orang terus. Ternyata berziarah. Orang berziarah itu orang di mana-mana, yang dipinta itu kan berpamit sama juru kunci. Kamu tujuan apa? Tujuan itu ada yang ini, lain-lain lah. Nah, Iya. ada kepangkatan, ada kederajatan, ada yang urusan pekerjaan, ada urusan nomor. Nah, ternyata itu sampai orang itu banyak yang sukses, sampai tidak percaya kalau Mbah Harun itu hamba pangeran. Ada seorang Kiai Holil dari desa Petangbulu Sumberagung haji. Ternyata waktu sholat di sebelah selatan, Mbah Harun itu sholat di sebelah utara. Ternyata setiap hari Jumat Mbah Harun itu ada di sana. Ada di Mekah. Ada di Mekah. Itulah pengetahuan seorang hamba. Seorang hamba Yai Holil wali Allah itu pengetahuannya. Dulu nggak percaya kalau Mbah Harun itu orang wali. Ternyata Mbah Harun itu mempunyai julukan Wali Majnullah. Wali Majanullah. Wali Majnullah. Wali Majanullah. Lah, Wali Majnullah itu enggak urusan sama manusia. Iya. Lepas dari urusan duniawi, urusan sama Yang Maha Kuasa. Betul, Sampai banyak orang yang bilang apa Mbah Harun itu edan ini. Sampai kalau makan setiap hari-harinya itu minta ke pasar. Kalau minta kerupuk satu dikasih dua nggak mau. Jadi kalau beliau lapar misalnya, beliau pergi ke pasar dan meminta kepada warung atau orang-orang jualan yang ada di pasar. Orang jualan yang ada di pasar, ada di warung. Misalnya masuk warung ya, minta kerupuk satu, dikasih dua nggak mau, tetap satu. Iya. Nah, kenapa? Orang itu yang dipegang jujur. Betul. Sering Mbah Harun itu menceritakan tentang gini, hati-hati, surga itu duduk jaminan, surga itu duduk nggen mau sembayang, surga itu duduk nggen mau pinter ngaji, pengen wong sing bener. Nah, Panggonane wong sing bener. Nah, sering Mbah Harun ngomong, wong delok wong alim, ojo delok pakaian, ojo delok penampilan. Kadang wong alim kitab, alim hukum, nang pangeran ndak alim. Allahu Akbar. Iku jenenge penipu. Iya. Penipu. Ucapan Mbah Harun itu kalau orang sakit bisa sembuh, kalau urusan orang hutang bisa lunas. Dari nomor gitu. Tapi sampai sekarang orang penjara kepada Mbah Harun itu
pasti nomor. Kebanyakan itu. Kebanyakan saya Padahal Mbah Harun sendiri nggak pernah ngasih nomor ya. Nggak pernah. Malam baru sampai marah kalau dimintain nomor. Iya. Loh, nanti kalau orang, wah, udah pulang. Saya nggak punya nomor. Oh, kok jancuk jaran nih. Itu bisa Tembus ke nomor. tembus ke nomor. Bisa tembus ke nomor. Seperti itu. Apa yang Kata-kata- ucapan itu jadi. Iya, kata-kata jancuk jarannya tadi. Nah, Mereka mengira sudah kuda begitu. udah. Loh, itu ndak kaget apa? Karena dulu Nggak heran ya? ndak heran masih hidupnya sudah dikejar-kejar orang karena Mbah Harun kalau keluar dari dalam rumah ya, Iya. yang ngikutin seperti karnaval. Mbak apa rezeki ya Mbak? Seperti itu. Seperti karnaval. Seperti karnaval. Saking banyaknya yang percaya. Percaya sampai orang berkelahi. Lah kenapa berkelahi? Kata orang ya, ada yang tidur di rumahnya, ada di pasar Nguling, ada di pasar Ngopak, ada di pasar Dawe, ada di Grati, ada yang tidur katanya. Baru itu Mbah orang Harun itu terlihat banyak gitu ya. jadi banyak. Jadi banyak. Jadi gitu. banyak, iya. Tapi orangnya itu kadang ya, terkadang Mbah Harun itu kalau hari Jumat ya Iya. nggak ada di rumah. Nah, waktu hari Jumat ya, kalau mau sholat itu ke Mekah. Kalau hari Jumat itu, katanya orang nggak sholat seperti itu, maksudnya seperti itu. Iya. Mbah Harun. Iya. Padahal itu secara nyata memang nggak ada di sini gitu. Apanya? Loh, ya ada kata orang yang haji Iya. ada di Mekah. Oh gitu. Kata orang yang minta rezeki nomor ada di sini katanya, seperti itu. Itu jadi simpang siur, Jadi perdebatan. jadi perdebatan. Ya, Mbah Harun itu seorang hamba waliullah. Ya, Iya. Mbah Harun itu seorang waliullah. Kenapa? Mbah Harun itu zamannya kelakon ya, zamannya musafir lah ya. Iya. Musafir sampai meninggalkan anak cucu, meninggalkan istri, meninggalkan harta semuanya. Mbah Harun itu. Mbah Harun semasa Jadi hidup. Mbah Harun semasa hidupnya sudah meninggalkan urusan duniawi begitu. Urusan ya? duniawi ditinggalkan semua. Ah, Enggak. Kalau nanti kalau tanya seperti itu, Mbah, dari mana Mbah? Kan seperti itu Mbah Harun. Saya keliling dunia. Itu. Jawabannya seperti Iya. Loh, kok bisa iya? Karena alam ini seperti telur ayam laki-laki. Kata Mbah Harun. Kalau kamu nggak percaya seperti itu, kata Mbah Harun. Caranya nggak rumit, nggak ruwet, secara kasarnya seperti itulah ya. Iya. Bagaimana Pak? Ingin tahu. Satu, yang benar, jujur, benar, seperti itu. Benar, nah, seperti Benar itu. dan jujur. Jujur, itu. Nah, kok bisa Pak? Iya. Misalnya ada orang dari mana Pak? Dari minta apa? Dari pasar minta untuk buat makan. Udah, buat apa? Syaratnya orang itu harus jangan malu. Iya. Seperti itu. Kalau orang malu Nggak lama, bisa, ya. mau nyampe itu lama. Kata Mbah Harun seperti itu. Iya. Kalau penjara ya Iya. datang, gini aja kan ini. Saya tidak minta kepada Mbah aja kan berarti ya. Iya, iya. Minta kepada juru kuncinya kan ini ya. Iya. Saya pasrah aja kepada juru kuncinya. Enggak apa-apa, asal satu syarat. Yakin, percaya. Iya, Ya, yakin dan percaya itu satu syarat. Dan nanti saya bisa menolong. Hanya satu. Kalau kamu sudah lunas pada penjara ya. Iya. Kalau kamu sudah lunas tidak urusan hutang, nanti kamu berhenti. Itu saya. Oh iya, ternyata berhenti begitu. Kalau sekarang ini ada orang menginap kan, orang dari Majang. Saya kan bertanya, Iya. iya. urusan apa Pak? Biasa. Zaman sekarang, Hong Kong ya. Nomor gitu. Bagaimana Pak Juru Kunci? Boleh apa enggak? Itu tujuan sendiri-sendiri kok. Bagimu ya urusan kamu, bagiku ya urusan saya. Udah saya hanya doakan aja. Supaya cepat sukses kan seperti itu ya. Iya, iya, Kan iya. seperti itu. Ternyata oleh 2 hari di sini
Udah utang 150, udah lunas. 150 juta. Ya, udah lunas. Dikasih apa? Secara misalnya kasarnya kan nomor kan seperti itu. Iya. Itu mohon maaf ya. Ya. Itu bapak yang ngasih atau beliau yang mendapatkan petunjuk itu sendiri? Lah, yang ngasih itu penjara kan pasrah saya. Iya. Saya duduk di kakinya Mbaya. Iya. Nah, di kaki guru lah. Iya. Saya memintakan kepada Allah lantaran dari karomah Mbah Harun. Iya. Ternyata dikasih petunjuk saya sama guru saya. Iya. Ini nak, kasihkan nomor ini seperti itu. Oh gitu. Ini Pak, ini nomornya Pak. Terima kasih, ternyata goal dapat 150 sampai sekarang utangnya itu lunas. Akhirnya datang lagi temannya, mau banyak utang juga. Aduh, tanya tujuan apa? Saya tujuan apa sih nih? Dah ya, wah apa sih ini itu nomor? Ayo, Iya. dan ternyata bagaimana? Boleh saya menginap di sini? Enggak apa-apa, asal tujuan benar. Satu, dua. Asal Bapak kalau ada di sini, titip zaman sekarang kan banyak orang yang Ya jahat. lah takut banyak penipu gitu. Akhirnya KTP diserahkan. Oh sebagai Iya, syarat ya. sebagai syarat itu ya. Lah ternyata jam 2 saya kasih petunjuk alamat saya. Saya kan dikasih uang ya. Iya. Itu urusan gampang Pak, asal kamu sudah sukses. Seperti itu saya. Iya. Jadi masalah Bapak Tulip sering berjumpa dengan beliau itu berlaku sampai sekarang, Pak? Sampai sekarang, alhamdulillah sampai sekarang. Karena saya itu bilang, guru saya itu bilang, kalau ada keperluan menghubungi saya. Amin, Allah. Nah, sampai sekarang kalau ilmu saya, kasarnya ilmu lah ya. Iya. Saya lain-lainnya itu kalau kamu ingin nolong orang lewat ini ini doanya, jalannya ini nggak sama kecuali Nolong, maaf Ya. nolong dalam kata arti nolong orang sakit kah? orang sakit, urusan nomor, urusan Orang orang pekerjaannya kerja. sulit biar lancar. Mungkin jodoh mungkin. Yo 99%. Amin. Lah, Allah. karena bukan saya yang ngasih. Iya. Saya hanya menyampaikan petunjuk seperti itu kan gitu. Akhirnya iya ternyata ada sampai sekarang Bapak seperti seperti orang Cina itu Iya. ya, sampai sekarang ini ya, Cina Probolinggo yang namanya Sungyang itu sampai sekarang ini ya, Siapa namanya? Sungyang Suyang. ya, Iya. sampai sekarang ini. Dulu kan bangkrut. Iya. Nah, dulu kan bangkrut, ternyata menyepi di makam Mbah Harun sama saya ya. Sampai sekarang ini hartanya tuh melimpah. Iya. Nah, dikasih apa sama Mbah Harun? Petunjuk. Petunjuk apa? Udah apa keinginan kamu, tujuan kamu, udah diteruskan. Kerjanya orang itu main, udah disuruh teruskan. Iya. Nah, enggak haram, enggak dosa. Bukan itu ya dosa, tapi dosa kecil begitu. Nanti sampai saya banyak sebenarnya enggak dosa main itu, asal enggak merugikan orang. Kalau merugikan orang ya dosa gitu. Meskipun kalau diterapkan tetap sistemnya rugi ya. Rugi Tapi ya. kan gini, bila kita terjun dalam nun sewu ya, Ya. terjun dalam dunia permainan harus siap kalah dan menang. Lah, siap kalah dan siap menang. Lah, seperti itulah ya. Ya, kalau orang itu terjun dalam permainan, sudah siap menang, ya siap kalah. Kalau tidak mau kalah, ya jangan main. Seperti itu kan. Ya, seperti itu. Saya Rugi di sini dalam artian bukan yang dalam permainan, bukan, tapi di luar permainan. Kan gitu ya. Ya. Wah, ini ada rezeki dari saya sebagai tanda terima kasih.
Sun Mbak ya. Ya, mohon diterima. Mudah banyak rezekinya. Ya, semoga menjadi manfaat buat Mas Tholib Amin, selaku amin. Sebagai juru kunci di makam Mbah Harun begitu. Buat pemirsa yang ada di rumah, saya dari Karto Laksono Somad banyak-banyak terima kasih, khususnya bagi viewer atau view Karto Laksono Somad. Saya banyak-banyak terima kasih telah menonton video saya hingga selesai teman-teman ya. Semoga Anda semua di sana semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.